Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bunda, apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan jamaah yang ada di masjid ini dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bunda, yang namanya rumah tangga pasti ada ujiannya. Iya apa iya? Iya. Mohon maaf, tidak ada satupun rumah tangga yang tidak diuji. Betul? Rumah tangga AA diuji tidak? Diuji. Kata siapa? Rumah tangga Bang Bedu diuji tidak? Diuji. Kira-kira yang seperti ini ujiannya dikit apa banyak? Udah tahu kan? Maka Ahilman, ini yang harus dipahami oleh kita semua yang sedang berumah tangga. Sering Ahilman bilang, rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Betul? Kalau sekolah tempat apa? Tempat belajar. Belajar di sekolah, kalau mau naik kelas harus ikut apa dulu? Ujian. Betul? Maka yang namanya ujian dalam rumah tangga adalah keniscayaan. Karena itu adalah bagian daripada kehidupan. Di dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Betul? Sebagai apa itu AA? Sebagai ujian. Hidup ini tempatnya ujian. Rumah tangga pun tempatnya ada yang diuji dengan pasangannya. Yang mana orangnya ini? Ada yang mohon maaf pasangannya baik, Masya Allah, diuji sama mertuanya. Ada? Di sini ada orangnya. Yang mana orangnya itu? Pasangannya baik, mertuanya baik, Masya Allah, diuji sama iparnya. Sampai ada film ipar adalah, oh iya ada. Pasangannya baik, mertuanya baik, iparnya baik, mohon maaf, diuji sama anak-anaknya. Betul? Semua keluarga baik, mohon maaf, diuji sama kesehatan tubuhnya. Betul? Semuanya baik, tubuhnya baik, mohon maaf, diuji sama ini, diuji sama urusan ekonominya. Betul? Maka hakikatnya ujian itu pasti akan ada. Betul? Pertanyaannya, orang ikut ujian, hasilnya tidak lulus, kira-kira yang salah soalnya atau jawabannya? Sama, Bunda, di rumah tangga ada ujian, kira-kira yang salah ujiannya atau suaminya?
Kenapa jadi nyalain suaminya? Enteng banget jawabannya. Yang salah pasti sikapnya, betul? Oleh karena itu, belajar sabar dengan ujian di rumah tangga. Mudah-mudahan kita semua dikuatkan oleh Allah untuk menghadapi ujian di rumah tangga. Amin ya Rabbal Alamin. Tepuk tangan untuk Ahilman Ibu. Sekarang saatnya kita uji kemampuan Ibu bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosmaida dari dari Masjid Taklim Baitur Rahim, Kampung Babuaran, Bogor. Iya, Ibu siapa tadi namanya? Ibu Rosmaida. Maida. Biasa dipanggil Samsul. Coba Ibu Ros ya Bu ya? Iya. Silakan Ibu Ros. Saya mau curhat, Boleh. Ceritanya suami saya baru di PHK Oke. dari kantornya. Dia kepikiran dengan anak-anak yang masih sekolah dan cicilan rumah yang belum selesai. Berapa cicilannya setiap bulan? Oh bayarin. Iya. Oh iya. Iya, masih Berapa tahun panjangnya, lagi, Bu? masih Masih panjang Ngambil yang cicilannya. 15 tahun ya Bu ya? Nanti diserahkan ke AA, takut malu. Iya, dan saya juga agak bingung nerimanya ya. Ibu nggak usah bilang lah kalau gitu. Terus Seterusnya sampai dia stres dan sampai depresi. Oh. Saking depresinya dia sampai menalak saya, Hah? menang. Astagfirullahaladzim. sampai dia rela menceraikan saya. Dia kepikiran dengan anak-anak dan dia malah menyuruh saya nikah lagi. Hah? Biar kamu bahagia, nikah aja boleh. Tapi saya bukan itu yang saya minta. Saya masih mencintai dia, masih sayang sama dia, masih memikirkan anak-anak. Terakhir, sikap apa yang saya ambil karena dia sudah menalak saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab. Ujian finansial dalam rumah tangga mengakibatkan akhirnya cintanya juga diuji. Sang suami menalak ibu disuruh nikah lagi, tapi ibu nggak mau karena ibu masih mencintai suaminya. Sikap apa yang sudah diambil oleh Ibu Ros? Bunda. Ujian ekonomi di rumah tangga itu biasa. Betul? Ahilman percaya semua kita pernah mengalami fase diuji dengan ekonomi. Apalagi mohon maaf, bagi kami yang baru-baru menikah itu biasa. Ujian ekonomi di 5 tahun pertama itu biasa. Betul? Kerjaan belum mapan, betul nggak? Usaha belum settle, karir juga masih belum tinggi. 5 tahun pertama ujian pernikahan dalam urusan ekonomi wajar. Tapi juga nggak sedikit ujian ekonomi ini terus, bahkan sudah puluhan tahun berumah tangga bisa diuji dengan ekonomi, bisa? Termasuk beliau tadi bercerita suami beliau di PHK. Maka sekarang pertanyaannya, gimana sikap yang terbaik? 1, jangan karena ujian ekonomi membuat cinta di rumah tanggamu jadi berantakan. Jangan, justru harusnya makin menguatkan. Ingat masa-masa sulit dulu. Betul? Kalau sekarang kita sulit lagi, kan udah biasa. Dari dulu juga udah sulit. Kenapa harus berubah? Gara-gara hidup pernah begini, sekarang begini. Hati-hati. Ini pelajaran. Walaupun gak semua. Biasanya yang banyak meninggalkan suami atau istri ketika ekonomi lagi di bawah. Jujur semua nih, udah. Tadinya sih mau nanya ke Bang Bedu sebenarnya. Mohon izin Bunda sayang di luar sana,
Nggak boleh ada istilah ada uang abang disayang, nggak ada uang abang. Nauzubillahi min dzalik. Kalimat itu tidak ada dalam hati orang beriman, betul? Justru bagaimanapun keadaan ekonomi pasanganmu, dampingi, betul? Bersamai, betul? Jalani, betul? Nikmati, betul? Percayalah, kalau kita bersama, seberat apapun ujian ekonominya akan kita lewati, betul? Yang kedua, izin ya, jangan mudah mengatakan kalimat talak pada urusan ekonomi yang sesaat. Setuju? Maka bunda sayang, AA berpesan, pertahankan rumah tangga. Mungkin suami bilang begitu karena dia udah gak kuat. Dia tuh sayang sama ibu, biar ibu gak sengsara. Tapi dengan begitu bapak bikin ibu makin sengsara. Yang ibu butuhkan bukan hanya sekedar harta, tapi Cuan, cinta cuan. Oh cuan, cinta dan cuan. Tapi yang ibu butuhkan cinta, betul? Ayo jawab, ibu pilih yang mana? Punya suami kaya tapi kasar sama kita, atau punya suami cukup biasa saja tapi sayang sama kita? Pasti pilihannya yang ketiga. Yang mana tuh? Yang kaya dan soleh juga. Maka bunda bersabar, bertahan, betul? Maafin suami, mungkin suami lagi hilap, lagi kesel, betul? Mudah-mudahan yang lagi sulit ekonominya Allah kasih jalan keluar. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan buat Ibu Ros. Ya. Semoga rumah tangganya semakin membaik ya. Suaminya kalau menonton ini mudah-mudahan mendengar, mengurungkan niat talaknya, bisa berbaikan lagi rumah tangganya, cintanya semakin kuat justru mengalami hari-hari yang sulit karena dengan dasar cinta yang kuat maka kesulitan tidak terasa gitu ya. Tahu-tahu terlewati aja, tahu-tahu udah kaya lagi. Amin. Amin. Penanya selanjutnya, silakan. Yang mana? Yang mana? Yang ibu. Oke, ibu semua ya ini. Iya, silakan. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Wulan dari Majelis Taklim Jamiatul Muslimah Seneja, Cilegon, Banten. Cilegon, Banten. Tepuk tangan untuk orang Cilegon. Saya mau curhat, A. Boleh. Iya. Di kampung, saya kan punya adik perempuan, baru lulus sekolah SMA. Dia mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Dia kepingin ngekos, cuma orang tua tidak mengizinkan, takut tidak bisa jaga diri. Jadi adik saya itu suruh tinggal bersama saya. Sebenarnya saya tuh bingung ya, saya mau menolaknya, cuma ya nggak enak sama orang tua. Kebetulan orang tua juga kan sama nggak punya biaya juga buat ngekosnya. Iya. Jadi saya tuh minta izin sama suami saya, cuma suami saya nggak mengizinkan karena ya keadaan ekonomi kita juga sulit, cuma buat kehidupan sehari-hari aja. Makanya saya juga bingung. Saya juga bingung. Iya. Mau bantu apa saya juga bingung. Iya. Ya maka dari itu saya minta solusinya gimana gitu Kak A. Gimana ya? Makasih A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama lagi ekonomi sulit ya. Iya. Kita juga khawatir. Khawatir. Sekarang kan lagi musim apa? Rambutan. Ipar adalah maut. Ipar adalah maut. Oh, musim ipar adalah Iya. maut, itu yang dikhawatirkan. Jadi kita Musim khawatir. ipar adalah maut. Oh. Nah, Makasih A. kebetulan ada ibu namanya Ipar. Ada Ipar jatuhnya ya. Iya. Terus udah. Makasih A. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, berbuat baik kepada keluarga itu bagus atau tidak? Bagus. Ahilman sangat percaya tidak akan pernah berkurang harta yang kita miliki karena kita berbuat baik sama keluarga. Maka ini catatan buat kita semua. Jangan pernah khawatir berbuat baik sama keluarga.
berbuat baik sama adik, berbuat baik sama kakak, sama paman, sama bibi, sama ua. Percaya deh, itu adalah pintu keberkahan. Betul? Maka perhatikan, biasanya kalau ada anggota keluarga yang sayang sama keluarga besar, biasanya rizkinya berkurang apa bertambah? Jadi maksud saya begini, Bunda yang tadi bertanya, sekiranya Bunda ada tempat tinggal buat adek, dia masih bisa tinggal sama kita, walaupun mungkin secukupnya. Ada space lah di rumah ya, Masih ada kamar space gitu ya. Ya masih bisa tinggal lah kira-kira. Menurut AA sih lebih baik diberikan kesempatan itu. Apalagi ini yang minta siapa? Orang tua. Betul nggak? Tapi yang tadi beliau khawatirkan tuh kan ada istilah ipar adalah mengganggu hubungan keluarga. hubungannya, harmonis. khawatirnya gimana. Maka nanti Bunda bilang sama adeknya, kalau adik perempuan harus tahu diri, jaga diri. Betul? Iya. Harus tahu diri, harus jaga diri. Berarti mohon izin di dalam rumah, pakaiannya harus terjaga. Betul? Iya. Apalagi kalau kelihatan oleh kakak ipar kita yang juga laki-laki, harus hati-hati. Nah, tinggal kitanya menjaga diri dan kasih tahu sama adik kita. Kalau urusan harta nggak usah khawatir, pasti Allah bantu. Betul? Tapi kalau urusan akhlak etika, tinggal kita didik adik kita, insya Allah. Ustadz, tapi kan khawatir Ustadz, khawatir yang berlebihan itu yang tidak boleh. Maka oleh karena itu Bunda sayang, kembali kepada pertanyaan, jangan khawatir berbuat baik sama keluarga. Setuju? Dan urusan adik yang tinggal sama kita, tinggal kita didik. Dan kita percaya dia tinggal sama kita, kita juga dapat pahala. Betul? Pahala bakti sama orang tua, pahala sayang sama keluarga. Masa iya sih Allah nggak balas kebaikan itu? Betul? Tepuk tangan buat Bunda yang Baik, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi. Oke, sekarang saya mau bertanya. Ibu, oke Bu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Hairani dari Majelis Taklim Nurul Ma'arif Bogor. Ya, silakan Ibu Reni Herani. Teman saya titip curhat. Iya. Teman dekat saya Semana baru dekatnya, saja kehilangan bayinya. Oh, Karena suatu penyakit dan menyebabkan teman saya stres, depresi karena kehilangan anaknya yang sudah lama diidam-idamkan. Amalan apa buat suaminya supaya istrinya tidak menyalahkan suaminya karena kehilangan bayinya? Iya. Itu terus? aja, Baik. Iya. Saya kasihan karena melihat teman saya itu jadi stres Bu ya? iya, stres, Kehilangan Iya. bayi, hampir gila. hampir gila. Iya. Iya. Tapi dia akhirnya menyalahkan suaminya. Iya, menyalahkan. Karena kehilangan anaknya, dia sampai menyalahkan suaminya. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan Ibu adalah Amalan buat suaminya supaya istrinya sembuh dari depresi. Oke. Iya, Seperti itu. seperti itu. Oke. Itu aja Bu, ada lagi? Iya, sudah itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawabnya gimana Bu? Iya. Coba. Oke. Iya. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Depresi sahabatnya kehilangan anak yang disayangin Iya. sampai menyalahkan suaminya. Iya. Amalan apa buat suaminya supaya istrinya nggak stres dan gila? Gitu. Iya. Hampir gila katanya. Bunda, yang namanya kematian itu kepastian, betul? Kematian itu nggak bisa kita terka dan tahu kapan datang waktunya. Setuju? Jadi kematian itu kepastian. Bahkan mohon maaf, teman beliau
punya anak yang baru lahir masih bayi pun bisa diambil usianya sama Allah. Betul? Maka tentu yang pertama kita semua tuh harus lapang hati ya, bahwa semua titipan dari Allah dan semua akan kembali kepada yang punya, yaitu Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka pada bab itu suami istri ini harus sadar diri dulu bahwa ini titipan dari Allah, amanah dari Allah, punya Allah, milik Allah. Kalau diambil lagi sama yang punya, boleh tidak? Kita cuma dititipin sebentar saja. Maka ini perlu dipahami. Baru nanti step yang kedua, suami istri ini mendekat kepada Allah. Gimana caranya? Zikir, doa. Suaminya beliau boleh bacakan doa buat istrinya nih, biar punya hati yang lembut, biar punya hati yang lapang. Zikirin, bacain doa, insya Allah. Mungkin kalau stres terus, khawatirnya ada gangguan psikologis, masuk mohon izin makhluk yang lain ke dalam perasaan hatinya. Betul? Maka nanti ada istilah ruqyah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Betul? Yang bisa menyembuhkan penyakit daripada istri tersebut, boleh. Tapi ingat, pada akhirnya yang menguatkan perasaan hati bukan orang lain, kita dan siapa? Allah. Maka istri ini mendekat ke Allah dan dia juga terus berdoa kepada Allah. Suaminya zikir, istrinya zikir, keluarga besarnya zikir. Insya Allah depresi yang tadi, merasa kehilangan yang tadi, pelan-pelan akan sembuh sambil berproses. Sibukkan diri, betul? Taklim, kajian, ngaji. Dan yang ditinggal oleh anak yang masih bayi, jangan khawatir. Karena anak yang masih bayi wafat, pasti jaminannya masuk apa? Masuk surga. Dan insya Allah akan nungguin orang tuanya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam buat teman ibu, semoga Allah berikan kekuatan. Tepuk tangan buat teman-teman. Ya, baik. Ya Mas, setelah Ibu ready, siapa lagi tadi yang mau bertanya? Iya Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hartati dari Majelis Taklim Nurul Ma'arif Bogor. Mau bertanya, mau curhat. Saya punya masalah ketika anak saya lulus kuliah, mau masuk ke perguruan tinggi yang mewah, yang megah, yang hebat, mahal lah pasti. Mahal ya. Tapi keadaan ekonomi kami kurang beruntung. Namun saya menginginkan anak saya kuliah di tempat yang lebih baik, lebih bagus lah ya. Mampu lah sesuai dengan ekonomi. Tetapi suami saya tidak setuju karena gengsi ya. Gengsi, dia akan cerita terhadap teman-temannya kalau dia anaknya mampu kuliah di tempat yang bisa mewah. Bisa menyekolahkan anak di tempat yang mewah, yang betul. Bagus perguruan tinggi. Ya. Okay. Untuk itu suami saya datang ke tempat pesugihan. Nyembah pohon. Nah itu saya tidak setuju. Anak pun mau kuliah di tempat yang biasa saja lah, gitu. Sesuai dengan kemampuan ekonomi ibu ya. Tapi suami saya tidak, malah melenceng gitu, Imannya malah melenceng ya. ke pesugihan itu. Saya melarang, tapi dengan mengancam, misalnya pokoknya akan pisah kalau saya kalau suami saya datang ke tempat itu. Ibu mengancam seperti itu kepada ya, suami, oke. Saya akan cerai kata gitu. Terus bagaimana caranya kalau misalnya dosa nggak saya mengancam seperti itu?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini, gimana ceritanya, gimana? Kok agak panjang ceritanya tadi? Jadi ibu ini ayahnya Oke. ingin menguliahkan anaknya di sekolah yang kampus yang mewah, mahal, bergengsi. Oke. Tapi si ibu paham kondisi ekonominya tidak memungkini untuk menguliahkan anaknya di sekolah yang mahal. Oke. Tapi akhirnya suaminya demi gengsi untuk cerita teman-temannya cari cara dengan pesugihan. Pesugihan. Nyembah sendok. Terus. Nggak tahu pesugihan ngapain, saya nggak tahu Iya. ya. Karena saya nggak pernah pesugihan ya kan. Nah istri mengancam kalau ayah tetap pesugihan, bunda cerai. Bunda nggak mau sama ayah. Iya. Terus. Kalau ayah tetap pesugihan, Iya. ayah pilih mana? Pesugihan atau boneka mama? Atau pilih bunda? Iya. Ya, begitu kurang lebih ceritanya. Oke. 1. Suami datang ke pesugihan, salah tidak? Musyrik tidak? Haram tidak? Jelas haram, tinggalkan. 2. Ibu mengancam suami, ayah kalau ayah tetap ke sana, aku ikut. Bukan. Kalau ikut keluarga nggak bener semua keluarga. Kalau ayah ke sana, Iya. ini kan ibu dalam rangka mengancam. Kan nggak beneran gitu kan Bu? Nggak beneran kita cerai. Ini mengancam suami agar suami nggak ke sana. Ibu takut-takutin dalam rangka mencegah suami untuk berbuat musyrik, dalam rangka menjaga suami tidak berbuat yang haram. Boleh nggak ibu bilang begitu? Boleh. Tapi gimana ternyata suami mengiyakan? Ya udah, cerai aja. Nah, bunda pada bab itu ya sudah. Untuk apa bersama dengan suami yang membawa kita kepada kemusyrikan? Betul? Pilihan bunda bagus, menjaga iman. Betul? Jangan gadaikan imanmu gara-gara urusan dunia. Betul? Jadi dulu ibu saya bilang gini, Iman katanya kalau mau sekolah harus pinter biar dapat beasiswa, karena mama nggak bisa ngasih Hilman biaya gitu tuh. Makanya kita teh dalam hidup jangan menyerah, jangan gara-gara satu masalah menutup kebaikan Allah yang lainnya. Betul? Dulu saya disadarin ya, kalau kamu miskin, kalau kamu susah, kamu harus pinter biar dapat beasiswa. Ya alhamdulillah Allah kasih banyak kebaikan. Jadi kalau ada yang nanya, dapat beasiswa ya? Iya, kenapa? Miskin saya. Bukan pinter ya. Biar aman, biar aman ya. Jadi insya Allah berikan tepuk tangan buat. Oke. Sudah benar, jangan ibu tempuh, jangan mengadakan iman demi urusan dunia bu ya. Alhamdulillah. Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Sebelah mana? Ibu. Sini silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana dari Majelis Taklim Nurul Iman, Leuwi Sadeng, Bogor. Saya mau nanya. Iya. Saya punya suami baik, pengertian, setia, tanggung jawab. Yakin bu? Juga suka bantuin di rumah gitu ya. Oke. Pokoknya baik lah. Iya. Baik. Oke. Baik. Alhamdulillah, tapi sayang. Nah, kan ada tapinya kan? Sayang dia belum bisa bacaan sholat. Jadi yang dihafalnya itu cuma prakteknya saja, gerakannya saja gitu. Kalau bacaannya belum hafal. Jadi kalau sholat gerak doang nggak baca apa-apa. terus saya suruh ngaji, tapi suka nolak terus, katanya nunggu panggilan hati katanya. Tapi kan kalau umur gak ada yang tahu ya, kalau makin tua ntar susah hafalinnya. Betul, umur emang kadang tahu. Kita juga nggak tahu umur suami ibu berapa. Gimana ya nyikapinnya? Terus apakah ini ujian cinta? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti kita jawab ya pertanyaan dari Ibu Siti Nurjana, Nur Cahaya Jana Surga. Amin. Semoga Ibu Siti masuk surga.
bersama cahaya-cahayanya. Mau sekarang bentar Bu? Oh sekarang katanya masuk surga sekarang Bu. Jawabannya ya Bu ya. Jawabannya nanti nggak sekarang Bu ya. Di segmen sebelumnya ada Ibu Siti Nurjana yang bertanya bagaimana menyikapi sikap suami yang sulit diajak belajar agama agar sholat yang lebih baik, bisa mengaji, dan tapi sang suami menolak karena merasa belum panggilan hati. Bagaimana menyikapinya? Bunda, ini ujian cinta. Ujian cinta. Terus gimana tuh ya, kan aku teh pengen punya suami yang bisa ngajarin aku ngaji, sholatnya bagus. Lagi-lagi ini ujian cinta. Bunda sayang, belajar sabar ya. Temenin suami, jangan tinggalin suami. Jangan bilang kamu mah emang kamu mah bukan suami yang jangan begitu Bunda. Justru hadirnya istri menutupi kekurangan suami, betul? Mungkin suami datang ke masjid malu, banyak orang. Malu nggak? Belum bisa baca huruf hijaiyah. Apalagi kalau sudah berusia belajar bacaan sholat juga mungkin malu. Maka Bunda di rumah bikin waktu. Ayah belajar sama Bunda. Boleh nggak? Boleh. Dari maghrib ke isya kita belajar ngaji, belajar bacaan sholat. Boleh. Dan suami jangan gengsi. Kalau kita punya istri yang secara ilmu lebih tinggi daripada kita, jangan gengsi. Dan ibu yang punya ilmu lebih tinggi dari suami, jangan ngerasa lebih tinggi. Termasuk ibu kalau punya penghasilan lebih tinggi dari suami, jangan suka merendahkan suami gara-gara urusan harta yang dimiliki oleh suami. Betul? Kenapa Ustadz agak tinggi bicaranya? Karena banyak yang seperti itu. Betul? Ibu sayang, bagaimanapun posisi ibu, ingat ridhonya seorang istri ada pada siapa? Suami. Betul? Berkahnya istri ada pada berkah suami. Gitu-gitu juga suami. Gitu-gitu juga suami. Maka kalau suami punya aib, punya kekurangan, tutup. Ibu sayangkan, ibu tahu kata Nabi, barang siapa yang baca Quran, kalau lancar bacanya 1 pahalanya. Betul? Kalau bacanya terbata-bata 2 pahalanya. Betul? Kenapa yang terbata-bata 2 pahalanya? 1 pahala dia susah payah membaca. Betul? Dan yang kedua, pahala dia mau tetap membaca walaupun dalam keadaan terbata-bata. Maka Bunda juga sama. Suami sholat dulu nggak apa-apa. Bacaannya belum sempurna, baca dulu boleh. Lihat bacaan. Mungkin belum bisa lihat Arabnya, baca Latennya. Boleh, pelan-pelan. Tapi harus ada waktu, ada target. Ngeskolot. Masa mau kayak gitu terus? Betul nggak? Makanya mohon maaf, tidak ada istilah terlambat. Betul? Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Insya Allah. Bunda sayang, sabar ya. Tetap suami bilang sholat, gak usah bilang kamu mah sholat juga nggak sah. Baca apa sholat teh? Jangan suami teh sakit hati digituin teh. Nggak apa-apa, sholat dulu pelan-pelan sambil belajar. Apalagi sekarang di YouTube ada, betul nggak? Di Google, di internet banyak. Apa alasan nggak belajar? Betul? Suruh nonton BTV setiap pagi jam 6 sampai jam 7. Betul? Insya Allah. Tepuk tangan. Baik, terima kasih Ahilman. Setelah tadi tema kita yang sudah dibahas sama Ahilman, ketika cinta menjadi ujian. Jadikan cinta kita
sebagai pondasi untuk menghadapi ujian bersama sang suami atau pasangan kita. Karena seperti yang Ahilman bilang, rumah tangga adalah tempatnya belajar akan menghadapi ujian, dan jika kita lulus menghadapi ujian, insya Allah kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan pernah berputus asa menghadapi ujian, sabar dan jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Begitu, mudah-mudahan apa yang Ahilman sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Tapi ya, sebelum kita akhiri acara hari ini, boleh ditutup dengan doa. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khatoya, astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khatoya. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Semoga doa-doa kita Allah kabulkan. Aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih, duhai Allah yang Maha Penyayang. Ya Allah, sayangi kami semua dengan rahmat-Mu, kasihi kami semua dengan cinta-Mu. Ya Allah, berkahi rumah tangga kami. Ya Allah, berkahi keluarga kami. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, Engkau tahu yang namanya rumah tangga selalu ada ujiannya datang kepada kami. Ya Allah, kami mohon berikan kesabaran kepada kami atas semua ujian yang menimpa kami. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk menghadapi seberat apapun ujian yang Kau titipkan kepada kami. Ya Allah, jaga rumah tangga kami. Ya Allah, lindungi rumah tangga kami. Ya Allah, rukunkan rumah tangga kami. Ya Allah, lembutkan hati pasangan kami. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami bukan hanya bersama di dunia, tapi sampaikan kami nanti bersama di surga. Ya Allah, ya Allah, berkahilah anak keturunan kami. Jadikan anak kami soleh dan soleha. Jadikan anak kami anak yang qurrata ayun, penyejuk hati, penyejuk mata. Ya Allah ya Rabbana, jangan Kau timpakan kepada kami ujian yang melebihi batas kemampuan kami. Ya Allah, siapapun di antara kami, jika ada yang sedang diuji rumah tangganya, kuatkan hatinya ya Allah. Jika ada yang sedang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya ya Allah. Jika ada yang sedang susah, mudahkan hidupnya ya Allah. Jika ada yang sedang sempit, lapangkan urusannya ya Allah. Jika ada yang sedang sulit, terlilit ekonominya, ya Allah, anugerahkan kepada kami rizki yang berkah, rizki yang cukup. Ya Allah, keluarkan kami dari kesulitan rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jika bukan kepadamu, kepada siapa lagi ya Allah? Kami harus memohon ya Allah. Ya Allah, tolong kami, bantu kami, temani rumah tangga kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.